Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya perkenalan dulu. Nama saya Alra Melda Amalia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, di sini saya akan membawakan tugas PBAK 2, yakni resuman hari pertama PBAK dan hari kedua PBAK. Yang pertama, saya akan membacakan resuman pertama pada hari PBAK pertama. Materi 1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sudah sangat siang, bahkan sudah setahun yang lalu kita menggunakan e-learning, serta platform lain yang disiapkan oleh MIN Malang maupun yang secara gratis telah tersedia di media internet berikutnya adalah tentang sistem akademik. Sistem akademik bahwa seluruh harus memprogram mata berikut kecuali mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik. Ya, kamu nanti untuk semester 2 dan seterusnya sampai Anda lulus dari kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Kamu harus memprogram sendiri notasi kepada dosen penasehat akademik atau apa yang itu ada di masing-masing prodi, masing-masing fakultas. Kemudian di akhir semester Anda akan melaksanakan UAS, UTS. Kita akan memulai kuliah nanti. Di akhir itulah kemudian mahasiswa mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, yang di sana tertera nilai hasil IPK peserta masing-masing, kumulatif mahasiswa yang diperoleh itu berapa. Kita sangat berharap seluruh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah semuanya bisa mendapatkan IPK minimal 3. Syukur bisa 3,5 atau 3,63 atau 3,8 dan seterusnya. Kenapa? Karena perolehan IPK itu akan membuat SKS yang akan Anda bisa memprogram untuk semester berikutnya. Kalau SKS-nya kecil, maka perolehan itu akan kecil. Kami sampaikan bahwa ketika mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks lain ulul albab. Semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang profesional. Generasi ulul albab sebagaimana teks lain Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab sebagaimana kita sebutkan 4 pilar. Karena itu kalau yang menjadi guru adalah Islami, kalau menjadi ahli hukum atau hakim advokat itu mediator yang Islami, menjadi ekonomi ahli ekonomi yang juga Islami, lembaga-lembaga diplomasi internasional yang Islami, juga dokter yang Islami, termasuk di organisasi intra maupun ekstra kampus. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor bagian kemahasiswaan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Anda proses-proses akademik mulai nanti Senin September hingga Desember 2021 bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Insya Allah kami antarkan Anda semuanya mewujudkan cita-cita mulia menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Selamat dan sukses kepada seluruh mahasiswa baru. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi 2 pada hari PBAK pertama. Sosial atau organisasi multilateral seperti SSP, Desain ID dalam Islami, dan yang lain dalam rangka memperkuat dan mempertegas atau posisi kelembagaan. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa dalam waktu yang dekat ini pembangunan kampus kita mendapatkan sumber dana dari studi yang nilainya luar biasa, dan itu pasti nanti kita komitmenkan untuk mengangkat dan untuk beberapa ruangan kelas fakultas-fakultas teknik yang lain. Menerapkan kriteria Smart University dalam rangka implementasi Smart University bekerjasama dengan kita lakukan dengan lembaga perankingan telah disampaikan oleh Ibu Warak Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam rangka untuk mendapatkan kategori ranking perguruan tinggi kelas aset kerjasama terkait dengan perguruan tinggi di luar negeri, perguruan tinggi di dalam negeri gitu.
Luar biasa kita dipercaya oleh Al-Azhar University di Kairo untuk membuka prodi Bahasa Indonesia. Di sana jadi beberapa kali dosen-dosen kita diminta untuk memberikan tutorial pembelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Pertama, pada hari PBAK 2. Konseptualisasi moderasi dan dalam konteks Indonesia, ragam atribusi terhadap Islam, dua arus besar Islam Sunni versus Islam Syiah, pelabelan sosiologis, Muslim liberal sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teoris label paling kontemporer, Islam moderat, dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam atau agama? Definisi moderasi. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan ketentuan, kesamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama-ulama. Konteks moderasi di Indonesia. Mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah not-war. Isu Timur Tengah dan global. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendefinisi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaannya sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan selanjutnya saya akan membacakan materi 2 pada PBAK hari 2. Proses kita akan banyak belajar di UIN Malang dan dataran tinggi tidak mengikuti algoritma begini. Mahasiswa baru sekian ini atau 16.000 masuk itu algoritmanya ketemu rektorat tahu bahwa ternyata berdasarkan survei handphonenya mahasiswa UIN Malang dengan algoritma tertentu. Kesukaannya masuk UIN Malang itu kalau ini yang suka dilihat maka dia talentanya ini, sukanya ini. Kalau itu bisa kita dapatkan maka proses belajar mengajar letaknya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemajuan teknologi dan ekonomi yang dipimpin oleh lembaga tersebut. Sebagaimana itu di mana letaknya? Maka yang pertama ada pengarusutamaan digital UIN Malang. Di UIN Malang saya ingin ada tangan teknologi digital printer, lingkaran dengan sektor industri dan ekonomi. Penting ini bahasanya cari slam, lengket, apa kolaborasi atau kesenian. Kenapa? Karena ini reproduksi pengangguran banyak setiap tahun, ada lulusan sarjana tetapi ladang pekerjaan, ruang-ruang pekerjaan dengan lulusan bukan tingginya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi 3 pada hari PBAK 2. Teknologi entrepreneurship ini perlu dikembangkan baik untuk mata kuliah ataupun tambahan mata kuliah atau kegiatan ekstra mahasiswa yang namanya socio-technopreneur. Problem-problem menyelesaikan persoalan sosial, teknologi, dan entrepreneurship yang didirikan oleh hilang, jadi biasanya cuma jarak tetap menjadi kekuatan pusat agama inklusif Islam yang ramah, bukan yang marah Islam, yang merangkul bukan yang memukul Islam, yang mengajak bukan yang mengejek. Ini adalah mengkursuarnya epicentrum-nya itu Indonesia, khususnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus beribadah terdepan dalam konteks deradikalisasi terorisme. Nah, itu yang dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya yakin kita akan tidak tertinggal selangkah di belakang sejarah. Kita nggak mau UIN Malang tertinggal selangkah di belakang sejarah di era yang sudah mengalami deviasi preskriptif semacam ini. Dan yang terakhir, sahabat mahasiswa UIN Malang harus menjadi generasi unggul. Selanjutnya, saya akan membacakan materi 4 pada hari PBAK 2.
Ada yang mengkritik kalau Anda mengatakan Islam moderat berarti Islam yang valen Islam, lebih tahan Islam yang berhubungan dengan kekerasan, yang mengkritik Islam Nusantara, protes lagi keadaan Nusantara. Karena pelan-pelan ya, jangan konyol seperti itu. Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak menanggalkan tradisi-tradisi kenusantaraan yang tidak berseberangan dengan agama. Misalnya jumlah 3 Tuhan penyembah Islam. Di sini karena sudah tua masih muda, tapi saya lebih muda dari Mas Hasan. Yakin kalau yang satu ini, jangan lupa ya, saya lewati kalau menurut Al-Quran, saya kira adik-adik sekalian begini pahamnya. Demikian materi resum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.